Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Abdullah Mazawawi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu. Di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan dengan judul konsep dan praktik sistem penjamin mutu eksternal SPME di jenjang pendidikan tinggi. Maka dari itu kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, ada Aulia Ramadhani, NIM belakang 187, ada Ahmad Makasin Asufi, NIM belakang 084, ada Nisa Fauzia, NIM belakang 074, dan Anggita Ramadiana, NIM belakang 069. Dan untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman rekan saya, dan rekan saya bisa memaparkan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang penelitian yang dimana sistem penjaminan mutu eksternal atau SPME merupakan bagian penting dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang berfungsi menilai dan menjamin mutu perguruan tinggi secara eksternal melalui proses akreditasi. SPME ini adalah sebuah tindak lanjut dari penerapan sistem penjaminan mutu internal atau SPMI dengan tujuan yaitu memastikan bahwa implementasi SPMI ini sudah efektif dan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Nah, kedua sistem ini tidak dapat dipisahkan karena SPMI ini juga berperan sebagai sarana pengakuan publik atas keberhasilan SPMI sendiri. Yang di dalam praktiknya, proses SPME berpedoman pada hasil audit mutu internal yang dilakukan melalui siklus PPEPP atau penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan, yaitu dengan tujuan menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Namun, di beberapa perguruan tinggi di Indonesia atau banyak itu masih melaksanakan sistem ini secara parsial, yang dimana hasil akreditasi seringkali tidak mencerminkan mutu sesungguhnya dan menunjukkan perlunya penerapan continuous quality improvement. Mungkin latar belakang dari materi kita seperti itu. Untuk pembahasan bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem penjaminan mutu eksternal. Nah, menurut Sugiyo pada tahun 2020, sistem penjaminan mutu eksternal atau biasa disingkat SPME merupakan salah satu subsistem dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang bertujuan untuk menilai dan menjamin mutu perguruan tinggi secara eksternal melalui proses akreditasi. Nah, SPME ini memiliki siklus evaluasi data dan informasi, lalu penetapan status akreditasi, pemantauan, dan evaluasi status akreditasi yang dikenal dengan siklus EPP. Nah, sistem ini dijalankan oleh lembaga akreditasi seperti BANPT dan LAM, serta digunakan untuk menentukan kelayakan program studi dan institusi perguruan tinggi berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi. Dengan demikian, SPME berfungsi sebagai bentuk pengakuan eksternal atas mutu dan kinerja institusi pendidikan tinggi. Nah, selanjutnya, menurut Harahap dan kawan-kawan, pada tahun 2023 menegaskan bahwa SPMI merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal. Dalam konteks pendidikan tinggi, SPMI berperan menilai sejauh mana implementasi SPMI berjalan efektif dan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan mereka. Nah, mereka juga menyebutkan bahwa SPME adalah akreditasi seringkali menjadi orientasi utama perguruan tinggi, padahal seharusnya menjadi hasil dari budaya mutu yang telah dibangun melalui SPMI yang berkesinambungan. Oleh karena itu, keduanya perlu dijalankan secara sinergis dan tidak dapat dipisahkan. Sementara itu, menurut Kristiawan dan Musiman pada tahun 2021 menekankan bahwa SME
yang tertaut pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, SPMI dan SPMI merupakan satu kesatuan sistem mutu pendidikan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena SPMI menjadi sarana pengakuan publik terhadap keberhasilan SPMI. Dalam praktiknya, SPMI menjadi indikator utama kualitas perguruan tinggi karena hasilnya berupa status akreditasi yang berdampak langsung pada reputasi institusi. Oleh karena itu, implementasi SPMI memerlukan data dan laporan hasil evaluasi internal sebagai dasar penilaian eksternal. Bisa next slide. Dalam praktik implementasi SPMI di perguruan tinggi, menurut Sugio pada tahun 2020 menjelaskan bahwa pelaksanaan SPMI berpedoman pada hasil audit mutu internal atau AMI yang dilakukan melalui siklus PPEPP, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Data dan temuan dari AMI kemudian digunakan oleh lembaga akreditasi eksternal untuk menentukan peringkat akreditasi program studi maupun institusi. Dengan kata lain, keberhasilan SPMI sangat bergantung pada efektivitas implementasi SPMI di tingkat perguruan tinggi. Selain itu, proses akreditasi yang dilakukan melalui SPMI tidak hanya menilai aspek akademik, tetapi juga mencakup aspek non-akademik seperti manajemen SDM, keuangan, serta sarana dan prasarana. Lalu temuan Harahap dan kawan-kawan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa dalam praktiknya banyak perguruan tinggi di Indonesia yang melaksanakan SPMI dan SPMI secara parsial dan insidental, terutama menjelang proses akreditasi. Hal ini menyebabkan hasil penilaian SPMI tidak sepenuhnya mencerminkan mutu sesungguhnya dari institusi tersebut. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penerapan Continuous Quality Improvement atau CQI yang mengedepankan peningkatan mutu secara berkelanjutan dan bukan hanya berorientasi pada nilai akreditasi. Mereka juga menyarankan penerapan model General Quality Model atau GQM agar proses evaluasi mutu menjadi lebih sistematis dan menyeluruh. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait alur akreditasi nasional di jenjang pendidikan tinggi. Nah, menurut Legowo dan juga Indiarto tahun 2017, itu disebutkan bahwasannya akreditasi perguruan tinggi merupakan proses evaluasi untuk menilai tingkat kelayakan suatu institusi pendidikan tinggi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau bisa disebut BAN-PT yang hasil akhirnya berupa penetapan peringkat kelayakan. Nah, proses ini menjadi bentuk pertanggungjawaban perguruan tinggi terhadap mutu penyelenggara pendidikannya. Selanjutnya, menurut Sutra dan rekan-rekan tahun 2019, hasil akreditasi tersebut itu tidak berhenti pada peningkatan peringkat saja, tetapi juga ditindaklanjuti melalui prosedur internasional seperti Focus Group Discussion atau FGD yang melibatkan tim audit internal dan juga lembaga penjaminan mutu sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal. Selanjutnya ada regulasi utama. Nah, regulasi tentang mutu perguruan tinggi sendiri itu diatur dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau SNPT melalui Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015 yang kemudian diperbarui menjadi Permendikbud nomor 5 tahun 2020, yaitu aturan ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Slide selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah lembaga pelaksana akreditasi. Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 6 dijelaskan bahwa sistem penjaminan mutu eksternal dilaksanakan oleh BAN-PT dan ataupun oleh LAM. Berdasarkan hal tersebut,
menurut Poltak tahun 2019 itu menyatakan bahwasannya BAN PT berfokus pada penilaian kinerja perguruan tinggi secara menyeluruh melalui 7 standar akreditasi seperti visi misi, tata pamong, mahasiswa, sumber daya manusia, kurikulum, pembiayaan, dan juga penelitian. Next slide. Nah, sementara itu, dalam Permendikbud nomor 5 tahun 2020 ditegaskan bahwasannya LAM atau Lembaga Akreditasi Mandiri berwenang melaksanakan akreditasi untuk program studi tertentu. Nah, Lembaga Akreditasi Mandiri itu menyusun sebuah instrumen akreditasi berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi dan juga berperan sebagai menjaga mutu pendidikan yang sesuai dengan karakter dan juga keilmuan. Next slide. Nah, berikut merupakan alur akreditasi nasional, yaitu berupa pengusulan oleh perguruan tinggi. Selanjutnya ada verifikasi administratif. Selanjutnya ada itu nanti kelengkapannya, lengkap atau tidak. Selanjutnya adanya asesmen kecukupan, nanti akan ditindaklanjuti lolos tidaknya, kemudian jika lolos akan lanjut kepada asesmen lapangan, kemudian adanya validasi hasil asesmen lapangan, kemudian setelah itu menunggu lolos tidaknya, jika lolos itu lanjut kepada penetapan status dan juga peringkat akreditasi. Selanjutnya tahap akhir yaitu pemantauan, evaluasi, dan juga surveillance status akreditasi dan peringkat akreditasi. Next slide. Nah, terdapat 6 alur akreditasi nasional yaitu menurut Kusumawardhani dan juga Sari tahun 2017 itu proses akreditasi nasional dimulai dari adanya pendaftaran dan juga pengisian data awal melalui SAPTO atau Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online. Kemudian menurut Indriani dan juga Putra tahun 2018, perguruan tinggi wajib menyiapkan dokumen utama, yaitu laporan evaluasi diri atau LID, dan juga laporan kinerja guru tinggi atau program studi atau biasa disebut dengan LKPT atau LKPS. Nah, selanjutnya ketiga yaitu asesmen kecukupan. Nah, menurut Santoso tahun 2019 menjelaskan bahwa tahap asesmen kecukupan dilakukan secara daring untuk menilai kelengkapan data tersebut. Nah, sedangkan menurut Rahman dan juga Wijaya tahun 2020 menambahkan bahwa tahap asesmen lapangan dilakukan melalui kunjungan langsung ke kampus guna untuk memverifikasi data tersebut. Setelah itu, hasil akreditasi ditetapkan melalui rapat pleno atau dalam BAN PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri dalam peringkat unggul, baik sekali ataupun baik. Itu menurut kutipan dari jurnal Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2022. Selanjutnya, yang terakhir menurut Tajono dan juga Suryadi tahun 2021, setelah adanya penetapan hasil akreditasi, perguruan tinggi tetap dipantau dan juga diwajibkan melakukan reakreditasi setiap 5 tahun untuk menjaga mutu penyelenggaraan pendidikan agar tetap terjaga. Nah, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasannya akreditasi nasional merupakan mekanisme penting dalam menjamin mutu pendidikan tinggi untuk secara berkelanjutan. Nah, melalui sinergi antara Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ataupun lembaga akreditasi mandiri, itu serta sistem penjaminan mutu internal di perguruan tinggi itu sangat penting. Baik, itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Dan selanjutnya akan dilanjut dengan alur akreditasi internasional di jenjang pendidikan tinggi. Dalam akreditasi ini diungkapkan dalam jenjang pengakuan terhadap lembaga pendidikan itu diberikan oleh badan yang berwenang sebagai hasil penilaian bahwa lembaga tersebut telah memenuhi syarat atau kriteria mutu yang ditetapkan. Dan dalam akreditasi ditujukan kepada institusi penyelenggaraan pendidikan dan bukan kepada lulusan tipe pendidikan tinggi. Dan di sertifikasinya terdapat ada pemenuhan kriteria kelulusan dan melalui proses pembelajaran dan evaluasi yang sesuai dengan kriteria standar dan diterapkan oleh suatu badan internasional.
di mana dalam pembahasan yang saya lontarkan, saya mengambil dari buku Edevane Mustikasari Alita dalam Roadmap Akreditasi Regulasi Internasional. Slide selanjutnya, di mana selanjutnya adalah alur akreditasi internasional di jenjang pendidikan tinggi. Nah, di mana yang pertama adalah validasi. Validasi adalah proses pembuktian menggunakan metode yang tepat untuk memastikan tiap bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan, atau mekanisme yang dilakukan pada lembaga sehingga hasil dan pengawasan akan senantiasa mencapai hasil yang direncanakan. Dalam sebuah validasi adalah asesmen. Yang asesmen dalam landasan hukum Undang-Undang 12 2012 tentang pendidikan tinggi, terdapat proses pengumpulan dan analisis data informasi secara sistematif sebagai dasar perencanaan dan pengembangan mutu lembaga secara berkelanjutan dalam buku Edefuni Mestika Sari Etika. Untuk lanjut adalah alur akreditasi internasional di jenjang pendidikan tinggi. Yang pertama adalah superficial, surveillance, dan indikasi aktivitas pengawasan berkala yang berupa pengumpulan dan analisis data informasi secara terus-menerus pada periodik dan sistematis untuk memastikan standar atau kriteria terpenuhi secara berkelanjutan atau dalam bagian untuk proses registrasi saja. Dalam prinsip-prinsip dasar regulasi internasional terdapat sebuah macam. Yang pertama ada memperluas akses, yang kedua adalah mempromosikan pembaruan, dan yang ketiga menjamin sumber daya. Yang terakhir adalah mendukung pengembangan kementerian dan kesejahteraan internasional. Dan untuk selanjutnya, dalam setelah alur, terdapat langkah-langkah strategis yang untuk kita lanjut di jenjang internasional. Yang pertama, dalam Basic Education OB adalah sistem dapat terfokus pada kemampuan yang mahasiswa di akhir pengalaman belajar dengan OB mencakup 3 faktor. OB mencakup 3 faktor. Yang pertama, kurikulum berbasis e-commerce. Yang kedua, strategi pengajaran dan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Dengan yang ketiga, asesmen pembelajaran berbasis capaian komen. Dengan yang pertama, pastikan program rekognisi internasional ada dalam resitas PT. Dan yang kedua adalah tentukan prodi yang akan di rekognisi usaha yang sudah tergabung dalam asosiasi profesi atau keilmuan. Yang ketiga adalah sasaran dan prasarana dan pembiayaan cek ketersediaan sumber daya manusia yang kita pilih. Yang keempat adalah cek ketersediaan sumber daya manusia, sarana prasarana dan pembiayaan. Barulah yang kelima, cek kurikulum prodi apakah sudah Common Basic Education atau OB. Yang selanjutnya adalah sebuah tahapan untuk perancangan. Terdapat sebuah 4 langkah-langkah tahapan yang dimana merumuskan program Education Offsetting atau PEONI, tujuan prodi. Yang kedua adalah merumuskan program Remuneration Plot adalah capaian lulusan untuk menyusun kurikulum. Itu yang ketiga. Dan keempat adalah asesmen capaian lulusan dengan program Learning Outcomes, Plano. Dan yang selanjutnya adalah proses regulasi atau pengakuan internasional. Terdapat 2-3 tahapan dengan dimana adalah tahap persiapan menuju akreditas, yang kedua tahap proses akreditasi sertifikasi, dan ketiga tahap pasca akreditasi. Atau selanjutnya terdapat sebuah tahap-tahap di mana akreditasi berbagai macam. Terdapat ada sebuah adopsi Equipment Based Education OB. Yang kedua adalah pendaftaran formal ke Board of Education atau Cevitational. Terdapat tahap proses akreditasi atau sertifikasi. Dan yang ketiga adalah tahap pasca akreditasi sertifikasi atau pemeliharaan. Selanjutnya, di mana terdapat dengan adanya hal yang sudah kita kelola. Yang pertama adalah melalui pelaporan kinerja tahunan annual atau report. Yang kedua, melakukan pengembangan mutu secara berkelanjutan. Yang ketiga, ikut serta untuk memperluaskan pengetahuan tentang akreditasi internasional ke program studi yang lain dan sebidang. Dalam dokumen basic tersebut, terdapat tahap-tahap yang sudah dijelaskan dan secara terseluruh di buku DR Funi Mustika Sari Alita. Itulah alur untuk di mana kita lanjut ke internasional. Dengan sebuah pembahasan yang kita berikan, terdapat kesimpulan, dan kesimpulannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Telah sampai kita pada kesimpulan. Izinkan
kami untuk membacakan kesimpulan materi kita pada hari ini, yang dimana pelaksanaan sistem penjaminan mutu eksternal atau PME tadi di jenjang pendidikan tinggi merupakan ritual untuk memastikan mutu pendidikan sesuai standar nasional melalui proses akreditasi yang sistematis dan berkelanjutan. Proses akreditasi ini melibatkan berbagai tahapan seperti pengusulan, verifikasi administrasi, asesmen, dan pemantauan berkala yang harus dilaksanakan dengan penuh integritas dan konsistensi untuk menilai kualitas institusi secara objektif. Sistem ini mensinergikan peran sebagai lembaga seperti BANPT dan lembaga akreditasi mandiri serta memerlukan keterlibatan aktif perguruan tinggi dalam mengelola mutu internal. Tentunya sebagai landasan akreditasi eksternal. Dengan penerapan praktik yang berkelanjutan berbasis continuous quality improvement tadi dan paradigma berbasis outcome, diharapkan mutu perguruan tinggi dapat terus meningkat dan mendapatkan pengakuan baik nasional maupun internasional. Dengan kesadaran dan komitmen seluruh pihak terkait itu sangat penting untuk menghindari pelaksanaan SPME yang parsial dan insidental demi pencapaian mutu pendidikan tinggi yang sejati. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan, dan kesimpulan ini mengakhiri materi kita. Kami serahkan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih. Dengan sebuah tahapan dari awal hingga akhir dan tutuplah dengan kesimpulan, saya sebagai moderator menutup presentasi pada pagi hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat dengan adanya materi yang kita berikan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.